mau review lagi bisa diberikan. Nanti rekaman akan di-share di link YouTube, jadi teman-teman bisa punya akses kapanpun kalau mau mereview lagi semua materi hari ini. Sekali lagi terima kasih udah meluangkan waktunya di hari Minggu. Dan kita casual aja, santai, dan mungkin sifatnya sharing aja karena saya yakin banyak teman-teman di sini yang udah lebih lama mungkin terjun di industri lingkungan atau sampah. Jadi kita sharing aja sambil makan nggak apa-apa. Saya juga sambil sarapan. Sekali lagi terima kasih. Saya Iqbal Alexander dari Kertabumi. Jadi mungkin 1 jam ke depan saya akan sedikit sharing tentang lesson learn maupun best practice selama 5 tahun terakhir kami mendirikan bank sampah. Supaya bisa jadi motivasi buat teman-teman yang mau membangun bank sampah. Tapi workshop kali ini merupakan workshop dasar dulu sampai teman-teman bisa mendirikan bank sampah, punya legalitasnya. Nah, berikutnya kami juga punya ada workshop lanjutan buat bank sampah, mulai dari daur ulang, pengembangan model bisnis, kapasitas untuk public speaking, supaya bisa memberikan workshop dan lain-lain. Jadi, semoga kita bisa kolaborasi untuk jangka waktu yang lebih lama. Saya izin share screen dulu. Oke. Seluruh materi hari ini sudah di-share di WhatsApp group. Juga ada beberapa dokumen yang teman-teman bisa akses. Jadi silakan contek semua atau diadaptasi. Sedikit tentang Kertabumi yang bagi yang belum tahu, dari Kertabumi adalah social enterprise untuk mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. Jadi semua solusi yang kami berikan pasti uh, berdampak langsung buat lingkungan, tapi kami balut dengan pendekatan ekonomi kreatif karena pendekatan ekonomi kreatif yang akan membuat semua programnya bisa sustain, bisa berjalan dengan panjang. Lalu Bank Sampah Sejahtera merupakan salah satu produk dari program kami untuk membina bank sampah supaya bank sampah ini tidak hanya dijalankan secara sukarela atau Senin Kamis aja bukannya, tapi bank sampah bisa jadi unit bisnis sosial yang memberikan dampak sosial dan lingkungan buat masyarakat sekitar, tapi di sisi lain juga bisa mensejahterakan pengurusnya gitu, karena ya sekali lagi kalau hanya sifatnya sukarelawan, biasanya komitmennya akan naik turun. Tapi kalau misalkan sudah ada benefitnya, bisa lebih semangat lagi dalam menjalankan bank sampah. Sebentar, ada yang masuk. Oke, oke. Nah, berikutnya kita mau menyamakan dulu persepsinya bahwa semakin maju perekonomian sebuah negara atau semakin maju kesejahteraan sebuah perusahaan, bahkan semakin sejahtera sebuah keluarga, pasti akan menghasilkan sampah yang lebih banyak. Dan itu adalah hal yang wajar. Jadi sampah tidak punya kaki, tidak punya tangan, nggak mungkin bisa mencemari laut atau membunuh binatang gitu. Jadi sampah sebenarnya normal gitu. 2 hal yang jadi kunci yaitu tata kelola atau governance dan behavior atau perilaku manusianya. Nah, jadi bank sampah mempunyai peran di dua-duanya untuk tata kelola sampah maupun melakukan perubahan behavior di masyarakat tempat bank sampah itu berdiri. Nah, bank sampah adalah solusi alternatif dalam pengelolaan sampah, jadi bukan solusi utama. Karena kalau pengelolaan sampah itu merupakan pelayanan dasar yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Jadi bank sampah merupakan solusi alternatif. Dan seperti umumnya sebuah bank, jadi bank sampah menerima tabungan, tapi tabungannya bukan berupa uang, melainkan berupa sampah. Nah, nilai dari sebuah sampah ini akan berbeda-beda dari setiap daerah. Bahkan di Jakarta Selatan dengan Jakarta Utara pun akan berbeda. Karena bank sampah induk atau pengepul atau pusat daur ulang pun berbeda. Jadi akan sedikit pusing kalau menentukan harga dari sebuah sampah. Lalu seperti layaknya sebuah bank juga akan ada buku tabungan. Jadi nanti nasabah akan mendapatkan buku tabungan. Dan di Kertabumi kami membedakan nasabah jadi 2 jenis. Ada nasabah yang menabung, jadi sampahnya itu dinilai oleh bank sampah dan si nasabah akan mendapatkan uang. Tapi ada juga yang sifatnya donasi, jadi sampahnya diberikan untuk bank sampah.
Dan dengan sistem ini, bank sampah mencoba untuk mengubah paradigma tentang sampah sebagai barang yang tidak berguna menjadi barang yang dapat dijual, sehingga bisa mengurangi beban lingkungan dan TPA. Jadi umumnya, bank sampah dapat menyerap sekitar 40% dari seluruh sampah rumah tangga, jadi bisa bisa sangat mengurangi. Dan 50% lagi itu kebanyakan sampah organik, bisa kita kelola juga, dan cuma 10% yang sampah tidak bisa dikelola, yaitu sampah medis atau B3. Em, Lalu, nah di sini poinnya adalah bank sampah selain untuk membantu pemerintah dalam mentata kelola, tapi juga melakukan intervensi untuk perubahan perilaku gitu. Jadi mungkin setelah tahu warganya bahwa oh sekarang 1 kilo botol plastik bisa dijual 7.000 gitu. Semoga itu jadi insentif buat mereka mau mengubah perilakunya dari tidak ada pemilahan, membuang mungkin ke sungai, jadi mensetorkan ke bank sampah. Jadi visinya sebenarnya mulia banget. Jadi semoga bisa apa ya bisa sepadan dengan apa yang para pengurus bank sampah dapatkan. Nah, kalau berdasarkan Permen Peraturan Menteri KLHK nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan 3R melalui bank sampah adalah tempat untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R yang dikelola oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha yang memiliki sarana dan prasarana paling sedikit berupa sistem administrasi dan sarana pemilahan sampah. Undang-undang tentang bank sampah ada lagi yang terbaru di 2022. Jadi teman-teman bisa langsung nanti cek langsung. Bentar, tapi pengertian bank sampah kurang lebih seperti ini. Dengan fungsi bank sampah ada 3, edukasi, perubahan perilaku, dan pelaksanaan sirkular ekonomi. Jadi fungsinya kalau lihat dari undang-undangnya sangat besar gitu, tapi tidak harus seperti itu karena akan dijalankan dengan lebih santai. Sorry. Oke, terus nah dari fungsi ini mungkin yang pertama yang paling penting adalah bank sampah bisa nomor 3, bank sampah bisa membantu pelaksanaan sirkular ekonomi. Tingkat daur ulang di Indonesia hanya 9%, jadi semoga dengan ada bank sampah bisa naik gitu. Baru setelah itu akan ada perubahan perilaku dan kalau mampu bank sampah bisa menjadi edukator untuk pengelolaan sampah. Dan ini apa ya fakta tentang sampah di Indonesia. Jadi tingkat daur ulang masih rendah 9%. Kebanyakan sampah hanya menumpuk di TPA 60% dan sampah yang tidak terkelola 31%. Nah, jadi bank sampah banyak peluang sebenarnya baik untuk mengambil sampah yang tidak terkelola ataupun sampah yang berujung di TPA. Sehingga kalau misalkan bank sampah berdiri di satu daerah, terus di sana ada pemulung, ada juga vendor lain yang angkut sampah, terus banyak yang bilang wah nanti sampahnya habis gitu, terus nanti pemulungnya nggak dapat apa-apa gitu. Itu adalah hal yang salah karena nyatanya hanya 9% yang didaur ulang. Jadi sampahnya masih banyak gitu. Jadi kalau ada bank sampah, ada pemulung, ada vendor, kolaborasi karena semakin banyak sampah yang didapatkan dan kebanyakan masyarakat tuh belum mau memilah sampah. Dan apabila sampah tidak terpilah di TPA, sampah yang bernilai tinggi seperti botol plastik misalkan, jadi terkontaminasi dengan sisa makanan ataupun kulit buah-buahan, jadinya tidak bisa lagi didaur ulang. Dan secara jangka panjang, proses pembusukan tidak sempurna di TPA karena tercampurnya sampah organik dan anorganik berujung terhadap berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sekitar 20% dari perubahan iklim itu berasal dari pengelolaan sampah yang tidak sempurna karena ada gas metan yang keluar. Jadi pengelolaan sampah skala rumah tangga akan membantu untuk mengurangi perubahan iklim secara nasional. Nah, terus undang-undang tentang pengelolaan sampah itu kita payung hukum utamanya adalah nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ini adalah payung hukum utama. Sorry. Nah, di undang-undang ini sebenarnya udah ada pasal yang mewajibkan baik pelaku usaha ataupun individual untuk melakukan pengelolaan sampah dan pengurangan sampah. Tapi selain undang-undang ini, banyak lagi undang-undang baik sifatnya itu Pergub, PP, Permen tentang pengelolaan sampah. Jadi terus bertambah. Jadi di list ini pun akan terus bertambah. Tapi saya pikir ya teman-teman, di Indonesia itu semua jenis sampah itu udah ada undang-undangnya. Sampai kalau teman-teman saya mengadakan arisan atau resepsi di rumah, itu udah ada undang-undangnya tentang sampahnya, namanya sampah non periodik gitu. Jadi udah terlalu banyak sampahnya, jadi yang kurang adalah implementasinya. Jadi semoga
Tapi penting untuk mengetahui undang-undang ini ketika teman-teman mungkin maju ke perusahaan atau edukasi ke sekolah bahwa sudah ada payung hukumnya tentang pengolahan sampah di Indonesia. Hmm, Nah, sedangkan Jokowi sendiri sudah punya target tentang pengurangan sampah, yaitu Indonesia melakukan pengurangan sampah dengan reduce, reuse, recycle sebesar 30% pada tahun 2025. Jadi 3 tahun lagi nih target Pak Jokowi untuk mengurangi sampah yang berakhir di alam sebanyak 30%. Dan di situ penting sekali perannya dari sebuah bank sampah. Dan juga sudah ada undang-undangnya, minimal satu desa atau kelurahan memiliki satu bank sampah unit. Nah, jadi makanya ketika teman-teman apply untuk mendirikan bank sampah, udah ada regulasinya, jadi pasti akan didorong oleh pemerintah. Serta minimal satu kota atau kabupaten punya bank sampah induk. Bank sampah induk adalah salah satu institusi di mana bank sampah unit atau bank sampah yang kita dirikan dapat menjual sampahnya. Jadi umumnya di kebanyakan di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia, saya pikir sudah ada bank sampah induk. Jadi penting juga teman-teman nanti setelah mau mendirikan bank sampah, udah tahu nih mau dijual kemana. Salah satu alternatifnya menjual ke bank sampah induk. Jadi cari tahu di mana bank sampah induknya. Dan biasanya daerah yang sudah didirikan bank sampah akan berpotensi melakukan pengurangan sampah kalau di pedesaan sekitar 5% berkurang sampahnya, di perkotaan sekitar 7%. Jadi penting sekali peran bank sampah dalam melakukan pengurangan sampah di sebuah komunitas. Nah, ini adalah persyaratan untuk mendirikan bank sampah. Pertama adalah punya kepengurusan 4 orang minimal, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan transportasi. Walaupun kepengurusan ini sifatnya akan beda-beda dari setiap daerah, tapi intinya harus ada kepengurusan yang dibuktikan dengan fotokopi KTP, jadi dipilih aja. Nah, kalau ketika saya mendirikan bank sampah di awal, karena belum terbentuk pengurus yang bisa mewakili dari semua lingkungan, jadi akhirnya saya ambil foto KTP saya, terus kakak saya dan teman di lingkungan untuk bisa menuhin dulu kuotanya. Tapi setelah itu ada perubahan begitu Pak RW-nya udah tahu. Maaf, tolong yang masuk di mute ya. Nanti kita saya tanya jawabnya. Oke, saya mute semuanya. Oke, jadi penting nih punya kepengurusan bank sampah. Jadi di awal karena saya belum tahu siapa aja yang mau terjun, jadi saya pilih beberapa random supaya untuk memenuhi kuotanya. Nah, lalu setelah udah ada kuotanya, baru kalian maju ke RT dan RW. Ini adalah untuk izin bahwa Pak, kami mau bangun bank sampah. Di RT RW ini agak sedikit tricky karena pasti mereka tanya kan, nanti yang ambil sampahnya siapa? Nanti bangunnya di mana? Terus apakah nanti ada penumpukan? Terus nanti pemulung gimana? Nah, jadi kalian harus sudah bisa men-tackle semua potensi pertanyaan tersebut. Surat untuk pengajuan perizinan RT RW sudah saya berikan di WhatsApp grup ya, jadi teman-teman bisa langsung copy paste atau diadaptasi aja. Nah, tapi pentingnya untuk mendapatkan persetujuan RT RW ini, biasanya saya sekalian minta lahan. Apakah di samping balai desa atau di samping balai RW, di samping masjid atau di rumah kalian ada fasum, ada fasilitas umum, di samping apalagi lapangan. Jadi sekalian minta izin buat minta lokasi bank sampah sebenarnya kalau kalian tidak punya lokasinya. Dan biasanya yang jadi isu utama buat RT RW adalah mereka nggak mau ada penumpukan sampah karena jadi masalah kan. Jadi kan harus bisa menjawab itu. Yang kedua, lahan sini udah ada pemulung tiap hari 5, terus gimana? Nah, itu harus kalian jawab juga. Nah, setelah dari RT RW dapat persetujuan, RT RW tidak akan memberikan jawaban, cuman oke, setuju gitu. Nah, biasanya saya selain ke RT RW juga kalian menghadap ke semua petinggi dari lingkungan, entah ada kiai, entah ada dukun mungkin, ada dokter, atau orang-orang yang dituakan. Penting untuk kita bisa merangkul semua komunitas. Ada karang tarunanya, ibu-ibu pengajian, itu juga perlu dikasih tahu karena mereka yang akan bisa bantu kalian untuk nanti campaign setelah itu. Jadi dapatkan persetujuan.
umumnya mereka pasti setuju karena kan ini untuk lingkungan. Tapi akan ada pertanyaannya itu, mereka akan ada keresahan apakah ada penumpukan ataupun nasib dari pemulung bagaimana. Nah, setelah itu baru kalian buat suratnya, surat resmi untuk legalisasi bank sampah. Legalisasi bank sampah turun dari tingkat kelurahan atau kepala desa atau dinas lingkungan hidup dengan template surat yang sudah saya berikan juga di WhatsApp group. Jadi tinggal kalian isi aja. Di sini kalian udah mencantumkan lokasi di mana. Jadi harapannya setelah kalian mendapatkan persetujuan dari RT atau RW, kalian udah dikasih tuh lokasinya. Jadi itu yang dimasukkan ke suratnya. Tinggal ajukan aja ke kelurahan atau kepala desa. Kalau sangat mungkin kalau kalian tinggal di daerah yang mungkin bukan di Jawa terutama ya, sangat mungkin kelurahannya bingung nih, aduh kami belum pernah mengeluarkan surat surat legalisasi bank sampah gitu, karena baru gitu kan, baru ada satu. Nah itu, kalau kasus seperti itu, kalian silakan maju ke Dinas Lingkungan Hidup tingkat kota atau kabupaten. Karena ya, karena pada dasarnya setiap DLH tingkat kota dan kabupaten pasti udah tahu skema pembuatan legalitas bank sampah. Tapi kelurahan atau kepala desa belum tentu karena kan terlalu banyak gitu. Jadi kalau kasusnya seperti itu, maju ke instansi lebih tinggi lagi, tingkat DLH, tingkat kota atau kabupaten. Nah, setelah itu jadi, biasanya silakan apply, itu 2 mingguan baru keluar. Biasanya ada kunjungan juga, baru kalian sambil bikin bisnis modelnya. Dan ini nanti bisa kami bimbing untuk teman-teman yang udah ada legalitasnya, kita bisa bikin kelas tambahan untuk membuat bisnis sosial bisnis modelnya. Lalu untuk bangunan, silakan kalian minta atau siapkan lahan minimal 2 kali 2 meter. Mau ada bangunannya, mau tidak ada, tidak masalah. Yang pasti harus ada lokasi bank sampahnya. Em, Lalu dan usahakan tidak digabung dengan rumah pribadi gitu, karena pasti akan ada sampah yang tertumpuk gitu, minimal cuma 1 hari gitu. Jadi jangan digabung dengan rumah kalian. Nah ini sebelah kiri adalah bank sampah yang kami bangun di Jakarta di sebuah sekolah. Bangunan sederhana aja, karena kalau sekolah pasti kan punya lahan ya, sekolah, kampus, atau kantor pasti ada lahan. Jadi kami bangun dengan bangunan yang tidak permanen. Jadi cuma dari kerangka baja dan atap, udah itu aja. Dan ataupun di sebelah kanan bank sampahnya tidak ada bangunannya, jadi bisa 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 nimbang di lokasi yang udah ada. Biasanya ini di taman kota atau di fasum sebuah komplek. Dua-duanya nggak apa-apa. Tapi usahakan ada identitas bank sampahnya, jadi ada pelangnya. Nah, lalu kita tidak melakukan penumpukan di bank sampah. Jadi masyarakat harus mengumpulkan sampah di rumah masing-masing dan mengantarkan ke bank sampah di hari yang sudah ditentukan. Di hari itu pun langsung diambil oleh oleh bank sampah induk atau pengepul sehingga tidak ada penumpukan di bank sampah. Nah, biasanya akan keluar uh, surat keputusan seperti ini sebagai legalitas bank sampah. Umumnya ini berdurasi 3 tahun atau 5 tahun. Dan sekali lagi ini tergantung dari kalian apply-nya apakah ke kelurahan, ke kepala desa, atau ke dinas lingkungan hidup. Tapi kalian harus mendapatkan ini sebagai legalitasnya. Dan surat ini atau legasi ini bisa kalian ajukan ke bank, terutama bank BUMN, untuk membuat rekening bank sampah. Lalu, nah seperti yang tadi saya udah utarakan, ada 2 jenis nasabah dalam bank sampah. Bank sampah sifatnya menabung, jadi mereka menjual sampahnya. Ada yang sifatnya donasi. Nah, paling enak sebuah bank sampah menerima sampah donasi, karena semua keuntungannya akan buat bank sampah. Tapi ini tergantung dari karakter lokasi kalian dirikan. Biasanya kalau di daerah kompleks menengah ke atas, itu biasanya masyarakatnya nggak mau mendapatkan untungnya. Mereka mah udah seneng sampahnya bisa diserap gitu. Tapi kalau masyarakat yang menengah ke bawah, umumnya bentuknya tabungan karena mereka berarti gitu ya, cuman 7.000 pun berarti buat mereka. Jadi ini tergantung nasabahnya. Dan biasanya nasabah-nasabah online, kalau kalian campaign nanti via sosial media yang mengirimkan dari tempat lain, itu sifatnya donasi. Jadi ini dua-duanya akan kembangkan. Juga nasabah yang bentuknya perusahaan, entah mungkin di dekat lokasi kalian ada Bank BCA, ada Pertamina, ada kampus. Nah itu biasanya sifatnya semua donasi, memberikan semua sampahnya. Jadi dua-duanya kalian kembangkan. Hmm, Lalu
semua nasabah bank sampah itu bisa datang dalam tiga jenis seperti ini. Pertama perusahaan, ini yang paling enak sebenarnya perusahaan karena sampahnya banyak dan juga umumnya mereka akan berdonasi. Jadi penting bank sampah tuh bisa mapping dalam radius 10 km ada apa aja di sekitaran kalian. Jadi itu perlu dilakukan. Kedua adalah masyarakat sekitar terutama. Bank sampah biasanya didirikan paling rendah tingkat RT. Mungkin biasanya ada RT ada 50 sampai 100 kakak, tapi idealnya itu satu RW, jadi bisa seribuan kakak yang kalian handle. Maupun semua masyarakat online yang bisa kalian campaign dalam sosial media. Jadi ini adalah tiga jenis entitas potensi nasabah yang bisa kalian dapatkan. Nah, terus untuk harga jual sampah, kan setelah mungkin perusahaan atau masyarakat mengirimkan sampahnya, kalian harus jual sampahnya lagi. Mungkin sebagian bisa kalian daur ulang, tapi mungkin kalau udah banyak ya teman-teman, bank sampah tuh per penimbangan bisa 200 kilo. Jadi kalau sebulan 2 kali bisa 400 kilo gitu. Jadi nggak mungkin semuanya kalian daur ulang. Jadi sebagian besar kalian jual sampahnya. Dan ada tiga entitas kalian bisa menjual sampah kalian. Pertama ke DLH. Bisa DLH itu punya bank sampah induk. Ini biasanya ada di setiap kota dan kabupaten. Jadi makanya penting kalian bisa berkunjung ke DLH untuk melihat lokasi bank sampah induk. Kedua adalah perusahaan daur ulang atau pengepul juga bisa. Ketiga adalah lapak. Nah, bagaimana cara 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 cari tahu ini semuanya? Untuk nomor satu, bank sampah induk, kalian tinggal berkunjung aja ke DLH kan, tanya di sini di mana bank sampah induknya gitu, terus minta persis harganya. Kalaupun nggak ada, tanya aja. Biasanya bank sampah di kota ini jual kemana sampahnya. Biasanya mereka akan kasih rekomendasi. Jadi sesimpel itu. Cara kedua adalah kalian buka Google Map, ketik bank sampah. Cari bank sampah yang ada di satu kota atau satu kecamatan dengan kalian. Kalian kontak bank sampahnya dan langsung tanya aja, kalian jual sampahnya kemana gitu kan. Jadi minta rekomendasi. um, Umumnya pasti bank sampah lain akan sangat senang bisa punya rekan baru. Jadi makanya penting untuk kolaborasi. Atau cara terakhir, kalau kami punya bank sampah di lokasi yang sama, kalian bisa kontak Kertabumi. Dan di samping sebelah kiri adalah list semua jenis sampah yang umumnya bank sampah terima. Jadi dari um, sampah berbahan dasar kertas, plastik, logam, sampai minyak jelantah bisa kalian jual. Tapi sekali lagi teman-teman, harga di samping merupakan harga di DKI Jakarta. Jadi akan sedikit berbeda dengan di kota-kota lain. Cuman ini bisa kalian jadikan acuan. Nah, lalu ini kan harga jual sampah kalian ya. Eh, Lalu harga beli sampah kalian ke nasabah itu harus berbeda supaya kalian ada keuntungan. Nah, marginnya itu biasanya 30%. Jadi kalau misalkan kalian jual kardus ke bank sampah induk 1.800, mungkin kalian beli dari masyarakat 1.200 gitu. Jadi kan ada untung 600 per kilonya. Tapi margin ini bisa kalian sesuaikan. Kalau kalian mau misalkan saya mau masyarakat lebih banyak keuntungannya, ya udah marginnya jadi 10% atau bisa disesuaikan dengan kebijakan masing-masing bank sampah. Lalu bank sampah sebaiknya jangan nimbang setiap hari karena klien akan repot. Umumnya itu bank sampah menimbang kalau banyak nih nasabahnya boleh 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali pun nggak apa-apa. Karena nanti kan bank sampah di awal belum bisa menjadi pekerjaan utama dari pengurusnya. Jadi masih part time pasti. Sehingga jangan terlalu sibuk, kerja lebih efisien dan efektif. Penimbangan dilakukan secara reguler 2 minggu atau 1 bulan sekali, sehingga nasabah kalian perlu diedukasi. Jadi umumnya bank sampah kami buka penimbangan di jam 9 sampai jam 12. Jadi masyarakat bisa datang semua tuh. Jadi akan ada penumpukan di hari itu. Tapi siangnya di hari yang sama bank sampah induk atau lapak akan datang untuk menimbang gitu. Jadi langsung diangkut semuanya. Sehingga dengan teknik seperti ini tidak ada penumpukan. Nah, dengan teknik seperti ini sebenarnya kendalanya adalah penumpukan sampah terjadi di lokasi nasabah kalian. Tapi tidak apa-apa karena pertama tidak akan banyak sampahnya, kedua sampah yang nasabah pilah dan kumpulkan semuanya adalah sampah anorganik, jadi tidak akan bau, tidak akan ada belatung, jadi nggak masalah. Jadi lakukan teknik seperti ini supaya bank sampah tidak harus repot kerja setiap hari.
kalaupun kalian banyak nasabahnya, yang kami lakukan adalah dengan memberikan Dropbox di lokasi bank sampah. Jadi kayak ada tong sampah besar yang ada kuncinya, kalian taruh itu aja. Jadi siapapun yang mau, misalkan mau menyetorkan sampahnya, bisa menaruh di dalam Dropbox itu, baik sifatnya donasi ataupun yang mau nabung dan memberikan mungkin Ibu Tati gitu. Jadi kan bisa identifikasi. Jadi itu bisa jadi trik kalau memang nasabah kalian cukup banyak. Nah, ini adalah bank sampah yang kami buat juga di Kabupaten Bogor, di Desa Putat Nutuk. Jadi teman-teman bisa lihat ya, jenis sampahnya di sebelah ada gelas A, B dan lain-lain. Ada harga jual kelapak 7.000. Nah, harga beli ke masyarakat 4.900, keuntungan ini sekitar 30%, 2.100. Jadi ini adalah skema yang perlu kalian buat setelah dapat harga jualnya. Jadi kalian tahu keuntungan kalian berapa. Ini adalah teknik sederhana untuk jual beli sampah. Nah, berikutnya cara kerja bank sampah seperti apa? Pertama, kalian perlu mengedukasi warga atau nasabah kalian. Warga memilah sampah dan membawa sampah ke bank sampah di hari yang sudah ditentukan. Jadi kan udah menentukan harinya hari Minggu, Senin atau hari apapun itu. Dan biasanya edukasi ini dilakukan di awal ketika kalian kampanye. Jadi jangan waktunya berubah-ubah. Terus sebaiknya ditentukan hari penimbangan 1 atau 2 bulan sekali agar tidak terjadi penumpukan sampah di kantor bank sampah. Yang kedua, bank sampah mengundang warga untuk melakukan penimbangan dan mengundang lapak atau bank sampah induk untuk melakukan pembelian di hari yang sama. Jadi biasanya kalau di Kertabumi, seluruh nasabah tuh kami masukkan dalam sebuah WhatsApp group gitu. Jadi tinggal diinfo aja kan. Ibu-ibu atau teman-teman jangan lupa ya, pekan depan hari Rabu penimbangan jam 9 sampai jam 12 itu udah diinfokan. Dan juga janjian dengan bank sampah induk bahwa Pak, kami ada penimbangan pagi-pagi, tolong datang sore harinya. Nah, jadi langsung diambil, bank sampahnya bersih lagi. Lalu jangan lupa setiap nasabah dibuatkan buku tabungan dan bank sampah mencatat semua transaksi dalam buku tabungan tersebut. Tapi buku tabungannya jangan diberikan ke nasabah karena banyak kejadian hilang lah atau apalah gitu. Jadi cukup buku tabungan disimpan di kantor bank sampah. Nah, lalu ketika udah berdiri nih bank sampahnya, yang paling sulit adalah untuk mendapatkan nasabahnya. Nah, yang bisa kalian lakukan, karena sekarang lagi pandemi, adalah kampanye via WhatsApp group aja. Jadi makanya penting di awal, ketika kalian izin ke RT RW, ke ketua Karang Taruna, ke ibu-ibu pengajian, ke grup olahraga dan lainnya, bahwa diinfokan bahwa kalian akan mendirikan bank sampah. Jadi ketika kalian buatkan aja template seperti ini, kalian juga bisa dapatkan dari Kertabumi. Lalu kalau udah jadi nih, tinggal kirim aja ke semua RT, RW dan komunitas supaya mereka bisa bantu menyebarkan info ini dan mengajak masyarakat. Tapi teman-teman, pertama kalian tidak mungkin mendapatkan seluruh warganya menjadi nasabah gitu. Berdasarkan pengalaman kami, mungkin di bulan pertama mungkin cuma di bawah 10% dari total warga. Jadi kalau ada 500 orang, mungkin cuma 40 atau 30 orang aja yang jadi nasabah. Dan jangan jadikan jumlah nasabah sebagai indikator keberhasilan karena perlu waktu, perlu diedukasi warganya. Jadi terus aja tiap hari, dan biasanya itu masyarakat akan lihat dulu, ini apa sih bank sampah, sistemnya seperti apa sih, bener nggak sih untung atau apa gitu. Jadi emang butuh proses gitu. Jadi kalaupun di awal kalian cuman ada satu dua nasabah, nggak apa-apa, terus berjalan dan terus kampanye. Dan paling penting itu dapat approval dari semua komunitas supaya mereka bisa support. Pada dasarnya kan kalian mau melakukan perubahan lingkungan ya, pasti mereka akan support gitu. Jadi diinfokan dan nggak usah bikin acara-acara yang besar, cukup via WhatsApp group atau kalau ada acara kawinan, arisan, kan bisa masuk gitu untuk memberikan informasinya. Jadi lakukan kampanye dengan efisien tanpa harus memberatkan kalian gitu ya. Lalu peralatan minimal yang perlu kalian punya adalah ini semua. Pertama ada pelang nama bank sampah, penting karena untuk tahu identitas. Ada timbangan,
ada buku pencatatan, buku besar, lalu ada buku tabungan, dan ada meja dan bangku. Sebagian peralatan bisa kalian minta ke Dinas Lingkungan Hidup, tapi ini tergantung dari budget atau anggaran dari setiap Dinas Lingkungan Hidupnya. Jadi pelang nama bank sampah, timbangan, dan buku tabungan bisa kalian minta. Nah, lalu untuk tambahannya, kalau kalian ada apa ya, sumber daya lebih, bisa bikin Dropbox untuk sampah donasi. Jadi bikin beberapa sampah buat kertas, buat botol. Jadi warga bisa kapanpun bisa memberikan itu, maupun kalian punya etalase untuk produk-produk daur ulang dan produk ramah lingkungan. Jadi ini minimal dengan ini semua, dan ini nggak mahal sama sekali sebenarnya, bisa kalian dapatkan dari minta ke warga atau ke pemerintah. Jadi kalian bisa berjalan tanpa harus keluar uang banyak. Lalu bagaimana dengan pemulung atau aduh di kompleks saya udah ada yang ambil nih sampahnya, jadi gimana? Gitu. Jadi usahakan ketika ketika kita mendirikan bank sampah, kita tidak menginjak kaki orang lain gitu. Jadi semua diajak kolaborasi, baik pemulung maupun vendor pengolahan sampah gitu. Sekali lagi kan tingkat daur ulang cuma 9% gitu. Jadi pemulung saya sangat yakin tidak mungkin bisa mengambil seluruh sampah anorganik yang mungkin belum terpilah gitu. Jadi kita justru membantu. Biasanya pemulung hanya ambil sampah anorganik yang mungkin masih bersih, yang kelihatan gitu. Tapi yang udah tercampur nggak akan diambil. Nah kan fungsi dari bank sampah ini pertama edukasi untuk melakukan pemilahan. Jadi makin banyak sampahnya. Dan biasanya itu bank sampah yang kami dirikan, kita berkolaborasi dengan pemulung. Jadi pemulung jadi kepanjangan tangan kami, karena biasanya pemulung ini kan ambil sampah lalu menjual lagi ke lapak tuh, ke lapak-lapak besar. Biasanya itu harganya sangat rendah gitu, karena itu siklus pemulung biasanya sangat sangat gelap ya, berhubungan dengan utang perhutangan, keluarga dan lain-lain. Saya nggak akan bahas itu, tapi biasanya pemulung menjual sampah ke lapak dengan harga yang sangat rendah. Sehingga kalau kalian bisa bantu pemulungnya, Pak, jual ke kami aja gitu. Kalian kasih harga spesial buat pemulung dan vendor. Biasanya kalau di Kertabumi, kalau margin ke nasabah biasa 30%, margin ke pemulung bisa 10% aja supaya lebih banyak pemulungnya mendapat keuntungan. Jadi sekali lagi, ajak kolaborasi semua stakeholder sampah, karena ini yang bisa bantu kalian juga untuk menyerap sampah lebih banyak lagi. Jadi nggak perlu egosentris, karena kan isunya sampah ya, untuk isunya isu nasional gitu. Jadi kolaborasi supaya dampaknya lebih besar lagi. Ini nggak usah. Lalu setelah sampah kalian kumpulkan, jadi sampah kalian kirim ke bank sampah induk untuk dijual atau ke lapak atau ke pengepul. Dari situ masuk ke TPS 3R, dan TPS 3R akan dipilah lagi sesuai jenisnya, lalu masuk ke pusat daur ulang. Jadi semuanya masuk dalam bagian circular economy. Sampah kertas akan jadi bahan baku kertas, sampah plastik jadi bahan baku plastik buat ember, gayung, dan lain-lain. Sampah kaleng juga dibuat jadi bahan peleburan, membuat produk baru. Jadi semua sampah yang Bank Sampah ambil itu akan masuk ke siklus daur ulang, bagian dari siklus ekonomi. Jadi kalau ditanya, nanti sampah diapain gitu? Nggak mungkin Bank Sampah ngambil sampah yang terus dibuang lagi, kan ada perputaran uangnya gitu. Jadi memang jadi bahan baku untuk membuat produk baru. Jadi jadi seperti ini siklusnya gitu. Lalu lagi, ini adalah data nasional. Jadi di Indonesia sekarang sudah ada 11.000 bank sampah. Lalu kita punya 419.000 nasabah dengan sampah yang terkelola 431 juta sampah, dengan omset setiap bulannya ini sekitar berapa ini ya? 4 miliar ya. 4,5 miliar, dan per tahun sampai 54 miliar. Jadi banyak banget bank sampah. Walaupun mungkin masih paling banyak di Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, dia masih di Pulau Jawa paling banyak, karena mungkin sistemnya lebih terkelola, tapi bukan berarti di daerah lain juga nggak ada gitu. Mungkin karena memang di Pulau Jawa kan paling padat penduduknya, sedangkan di yang lain lebih sedikit, tapi semua daerah sudah ada. Dan umumnya ini teman-teman bisa lihat ya di gambar di bawah, paling banyak adalah sampah kertas warna biru, lalu sampah kardus, lalu sampah duplex. Jadi ini adalah komposisi jumlah sampah yang didapatkan. Lalu ini adalah jumlah nasabah berdasarkan daerah. Jadi kebanyakan nasabah perempuan, entah mengapa, mungkin karena perempuan lebih peka terhadap lingkungan, tapi ini cuma gambaran kalian saja. Dan 69% dari bank sampah ada di Pulau Jawa.
Nah, kalau di Kertabumi, kami setiap bulannya hanya mampu untuk mengelola 88 ton sampah setiap bulan. Kami ada 87 bank sampah di 15 provinsi dan 45 kota, sehingga buat teman-teman yang mau bangun bank sampah di kota di mana kami udah ada, silakan kontak saja untuk rekomendasi penjualan sampahnya. Dan pengesahan bank sampah nih biasanya kalau bank sampah memiliki nasabah sekitar 150 orang, biasanya itu bisa mendapatkan sampah sekitar 800 kilo setiap bulannya. Dan ini bisa kami jadi dalam 2 penimbangan atau 4 penimbangan. Dan ini penghasilan kotornya sebanyak 2,5 juta per bulan. Nah sehingga makanya kan 2,5 juta tidak terlalu banyak kan. Kalau ada 4 orang aja udah sedikit. Makanya sehingga disetting supaya tidak kerja tidak terlalu banyak, jadi harus lebih efisien. Jadi lakukan penimbangan yang mungkin sekali atau 2 kali aja, sehingga kalau kerjanya seperti itu kan nggak perlu dibayar secara full time tuh, mungkin sekali penimbangan dibayar 200.000. Yang penting teman-teman ya, semua pengurus harus mendapatkan pergantian uang pulsa, uang bensin, dan uang makan. Jadi sebenarnya 2,5 juta ini untuk pekerjaan yang dilakukan sebulan sekali atau 2 kali udah cukup. Udah sisanya bisa jadi uang kas buat mungkin beli timbangan baru untuk pelatihan dan lain-lain. Dan sebenarnya penghasilan bank sampah justru akan lebih banyak dari hal lainnya. Jadi kalau ini kan cuma jual beli sampah. Nah biasanya kalau bank sampah yang udah berjalan lebih dari 6 bulan, ya, ada sumber penghasilan lain. Pertama, nomor 2, yaitu penjualan produk daur ulang maupun produk ramah lingkungan. Ketiga, jadi narasumber untuk kegiatan lingkungan hidup, entah jadi narasumber di sekolah, di perusahaan, atau di pemerintahan. Jadi ini juga potensi juga. Keempat, bank sampah mampu untuk memberikan pelatihan daur ulang. Dan kelima, untuk menerima donasi dan program CSR. Ini nomor 2, 3, 4, 5 masuk dalam kurikulum pengembangan bank sampah di Kertabumi. Jadi teman-teman bisa ikut setelah kalian dapatkan legalitas bank sampahnya. Jadi ini bisa jadi fokus berikutnya. Cuman peluangnya akan penghasilan bank sampah akan semakin besar kalau kalian melakukan nomor 2, 3, 4, dan 5. Lalu jadi untuk di Kertabumi kami memberikan workshop gratis buat bank sampah juga, baik workshop daur ulang sampah, workshop pembuatan produk ramah lingkungan seperti sabun organik maupun untuk penjualan produk secara online. Di Kertabumi kami mendaur ulang sampah dengan 2 metode, yaitu metode padat karya dan metode padat modal. Dua-duanya kami kembangkan karena tergantung bank sampah mau mau kemana arahnya gitu. Biasanya kalau di daerah-daerah terpencil kami pakai metode padat karya karena bisa menyerap banyak orang untuk bekerja, Karang Taruna, Ibu PKK gitu. Tapi kalau bank sampah yang didirikan di urban biasanya dengan metode padat modal supaya menghasilkan produk yang lebih kompleks lagi, jadi bangku, jadi meja, dan lain-lain. Ini ada video tentang pengolahan sampah dengan metode padat karya, silahkan dicek.
Dan di Kertabumi juga kami punya banyak workshop sebenarnya gratis buat bank sampah yang sudah punya legalitas. Jadi silakan aja kalian cek sering-sering di Kertabumi, baik tentang regrow sayuran, daur ulang sampah plastik, hmm, tentang skincare organik bisa kalian ikuti. Dan terakhir adalah tips untuk bangun bank sampah. Yang pertama, bentuk pengurus yang solid gitu, yang memang mau melakukan perubahan lingkungan. Ini mungkin pasti kepengurusan akan terus berevolusi. Mungkin ada yang keluar, ada yang bergabung. Jadi silakan cari yang memang benar-benar mau bekerja untuk lingkungan. Dan mulai dari kalian sebagai foundernya. Yang kedua, libatkan organisasi atau komunitas di masyarakat, baik itu Karang Taruna, ibu pengajian, atau yang lainnya. Karena mereka semua adalah rekan kerja kalian. Semakin disupport, kalian akan mendapatkan semakin banyak nasabah dan dukungan. Ketiga, lahan atau bangunan jangan digabung dengan rumah pribadi, karena jadinya sedikit pasti sedikit banyak kan ada sampah yang sedikit menumpuk. Jadi kalau digabung, kebayangkan di rumah kalian jadi seperti apa. Jadi harus dipisah. Jadi makanya lahan minta atau cari di RT RW ataupun tanya ke masyarakat sekitar. Keempat, buat bisnis model yang baik agar pengurus bank sampahnya terkompensasi dengan baik. Jadi setidaknya kan semua pengurus tuh uang pulsa, uang makan, uang bensin tergantikan. Jadi makanya harus ada sosial bisnis modelnya. Kelima, lakukan pemetaan tentang stakeholder radius 10 km. Jadi dalam 10 km ini, kalian cek ada apa aja. Apakah ada kampus, ada bank, ada masjid, ada gereja, ada sekolah. Nah, itu semua adalah partner kalian. Jadi setelah berdiri bank sampahnya, berkunjung ke mereka. Kasih tahu, Mbak, di RW ini udah ada bank sampah, jadi silakan sampah kertasnya, sampah plastik bisa dipilah, bisa kami ambil di diskusi, terutama dengan BUMN kan kalau ada disupport, mungkin bisa dapat dana donasi, bisa dapat funding, mereka mau pesen produk, jadi kalian harus tahu nih ada apa aja dalam radius 10 km. Nomor 6, usahakan tidak ada penumpukan sampah supaya bank sampahnya terus higienis, orang yang berkunjung pun jadi nyaman. Ketujuh, gunakan sosial media dan Google Map. Pertama yang penting adalah setelah bank sampah berdiri, pastikan lokasi itu masuk di Google Map supaya semua orang bisa akses, terutama untuk mendapatkan sampah donasi dari masyarakat online. Kedua, gunakan sosial media untuk campaign, jadi masuk di Instagram atau di YouTube, jadi supaya kasih tahu ke masyarakat tentang aktivitas dari bank sampah kalian. Terus ke-8 adalah aktivasi alur pendapatan lain supaya bank sampahnya bisa lebih sustain dan mampu untuk melakukan perubahan yang lebih banyak. Semakin banyak pendapatan yang masyarakat yang dapatkan, akan semakin banyak impact yang bisa diberikan, terutama untuk lingkungan. Oke, cukup dari Kertabumi. Materinya pun sudah saya berikan. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh dinyalakan kameranya dan langsung bicara. Silakan teman-teman. Oke, ini siapa yang nyalakan kamera, nyalakan mic-nya? Silakan bicara. Halo. Iya, Mbak Iva, silakan Mbak Iva. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mbak Iva. Iya, Mas, saya tuh di grup PKK sedang ditunjuk untuk menjadi koordinator masalah lingkungan. Saya sebenarnya sudah lama pengen membentuk bank sampah, tapi belum pernah punya waktu untuk belajar ke tetangga. Sebenarnya di kompleks tetangga sebelah itu sudah ada di Pondok Pekayon Indah dan di Kemang Pratama sudah ada. Saya di tempat saya belum ada. Nah, itu mendorong saya untuk bisa ikut kelas ini gitu. Nah, yang pertama tuh edukasi ke masyarakat itu sebaiknya bagaimana ya, Mas ya? Untuk skala, paling tidak untuk skala keluarga gitu. Itu yang paling bisa mengena itu
di poin apa ya, Mas? Hmm. Ya, itu aja. Makasih, Mas. Oke, makasih Ibu Iva, Mbak Iva aja ya, makasih Mbak Iva. Mudah-mudahan ini juga bisa menjawab teman-teman yang lainnya juga. Akan sangat mudah kalau memang udah ada bank sampah di RW sebelah gitu ya, atau di desa sebelah, jadi nggak kalian contek aja, jualnya kemana gitu kan, supaya tahu. Tapi biasanya, kalaupun udah ada contekan dari mereka, banding-banding, cari lokasi penjualan yang paling bagus. Jadi kalaupun jual beli sampahnya, sebagian ke dinas, sebagian ke lapak, sebagian kemana nggak masalah, selama bank sampahnya makin banyak keuntungannya. Yang kedua, em, Mbak Iva, jadi saya milah sampah di rumah, saya kompos di rumah tahun 2018. Ibu saya baru melakukan yang hal yang sama 2 tahun berikutnya gitu. Jadi orang tuh butuh waktu gitu. Biasanya kan perubahan sikap gitu kan, kita nggak mungkin lah bisa merubah sikap manusia kan. Mungkin hanya Tuhan dan momen aja, sehingga jangan jadikan itu sebagai parameternya karena mereka butuh waktu. Dan apa ya, ini semua personal journey, orang punya waktu yang berbeda-beda tergantung ilham dan lain-lain. Jadi jangan jadikan itu sebagai patokannya. Makanya ketika kan mendirikan bank sampah, kalau dari riset cuman 30% yang peduli gitu. Mungkin ketika kalian mendirikan bank sampah, nggak akan sebanyak itu, baru cuman 10-20 orang itu nggak apa-apa. Jadi keberhasilan bank sampah bukan dari jumlah nasabahnya, tapi dari berapa banyak sampah yang bisa kalian kelola gitu. Dan itu terus bertahap. Jadi di awal edukasinya menurut saya deketin semua komunitas, ya itu ibu-ibu pengajian, ibu PKK, itu dulu aja. Dan di situ masyarakat mau lihat dulu ini seperti apa sistemnya. Biasanya itu kalau di kami setiap hari Minggu ketika penimbangan kami bikin heboh gitu. Jadi orang lagi lari pagi, kami terus bisa melihat kan. Dan biasanya kami banyak program, misalkan di minggu pertama eh, nasabah yang paling banyak sampahnya akan mendapatkan misalkan beras atau minyak gitu. Bahkan banyak juga di kami konversi. Kalau misalkan 1 kilo sampah harga 8.000, kami konversi dengan minyak goreng atau beras. Jadi tukar 1 kilo sampah dengan beras 0,5 liter. Itu biasanya yang lebih banyak menggugah warga. Tapi teknik-teknik seperti itu benar-benar bergantung dari karakter masing-masing nih. Apakah mungkin di Mbak Iva lebih banyak ibu-ibu atau lebih banyak anak muda, karena akan berbeda intervensinya. Kalau anak muda biasanya kami bikin 1 kilo sampah dikonversi dengan pulsa 15.000. Itu yang jadi banyak triknya sebenarnya kan. Jadi bergantung dari karakternya. Tapi saya pikir jalan dulu aja. Itu semua akan diketahui sambil berjalan. Jadi jalan dulu, minta izin ke RT RW, apalagi udah disupport sama Ibu PKK, tinggal cari lahannya. Setelah itu nanti gabung dengan Kata Bumi untuk kelas lanjutan kami bimbing sama-sama, baik untuk kampanye, minta dana funding ke apa BUMN dan lainnya, bisa bisa bareng-bareng. Tapi Ibu Iva kan udah setengah jalan nih ya, udah dapat approval, jadi tinggal maju aja. Dan kalau bisa Ibu Iva ajak anak mudanya ya, ajak karang tarunanya, jadi bisa Baik, baik. perempuan lain, karena biasanya mereka yang lebih nanti lebih jago untuk sosial media, bikin spanduk gitu kan. Jadi mereka aja, Bu Iva cukup jadi koordinatornya. Semoga menjawab Bu Iva ya. Iya, terima kasih, Mas. Yang lain ada yang mau sharing? Saya Mas mau Yep. bertanya, perkenalkan saya Ika Feni dari Kabupaten Sukoharjo Mas. Ini juga proses mendirikan bank sampah kampus ya Mas ya di UIN Surakarta. Dan yang ingin saya tanyakan nih Mas, ketika misalnya bank sampah itu akan dikelola secara profesional seperti itu, maksudnya dalam artian pengelolanya gitu ya Mas, pengelolanya itu diberikan mungkin gaji atau seperti apa, itu ada gimana ya caranya gitu nggak Mas, atau ada modelnya sehingga layaknya ketika pengelola bank sampah itu digaji ya gajinya segini gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan ini Mas, yang saya tertarik itu sampai tadi ya sudah tahapan pengolahan sampah atau recycle yang dilakukan oleh tim Kertabumi ya Mas. Nah itu mungkin untuk bisa sampai ke sana itu step-stepnya seperti apa gitu. Kemudian satu lagi mohon maaf terkait dengan ini Mas, kalau sampah rumah tangga itu kan ada sampah diapers ya Mas ya, maksudnya popok-popok bayi itu. Nah mungkin dari Kertabumi ada semacam referensi pengolahan untuk sampah diapers itu seperti apa begitu. Terima kasih sebelumnya Mas Iqbal. Makasih Mbak Ika. Buat bank sampah yang didirikan di sekolah atau di kampus atau di kantor ya, sedikit beda approach-nya. Jadi kalian mendapatkan persetujuan dari, kalau sekolah ya kepala sekolah, kalau kampus dari rektor, kalau dari
kalau dari kantor ya dari direkturnya. Jadi lokasi pun biasanya udah ada ya Mbak ya, mungkin di belakang atau di depan, jadi bisa dicari. Tapi untuk legalitas tetap yang keluarin tingkat kelurahan atau desa, walaupun ada di sekolah gitu. Itu satu. Yang kedua, bank sampah biasanya sifat kalau di sekolah atau di kampus, kami walaupun buka setiap hari, tapi tidak ada orang yang bertugas setiap hari. Jadi kami cukup memberikan Dropbox aja supaya mereka bisa naruh semua sampahnya. Tapi menariknya Mbak Ika, kami bikin di IPB, bank sampahnya itu, 1 kilo sampah ditukar dengan nasi bungkus. Jadi buat mahasiswa lewat makan pagi itu lumayan rame itu, jadi mulai menarik. Cuman saya nggak ngerti maksudnya Mbak Ika ini full time apa jadi profesional seperti apa? Karena walaupun misalkan bank sampah digaji gitu ya dengan UMR misalkan, kemungkinan tidak akan ada kerjaan setiap hari gitu maksudnya, karena mungkin yang sampah yang datang juga nggak setiap saat, terus mungkin mahasiswa pulang juga udah nggak ada lagi kegiatannya, kecuali memang bank sampahnya disetting supaya bisa pertama bikin produk daur ulang, bikin webinar, bikin kegiatan itu mungkin. Cuman biasanya itu sifatnya lebih ke itu terlepas dari organisasi kampus biasanya. Jadi biasanya kalau di bank sampah kampus entah dari BEM yang ambil alih atau perwakilan dari kampus, tapi tidak masuk dalam struktur kampus gitu, sehingga tidak terlepas dari organisasi kampus karena bank sampah jadi entitas sendiri. Jadi nggak harus menempel dengan kampus. Jadi yang mengisi entah mahasiswa, entah BEM, entah perwakilan dari sekolah. Cuman entitasnya itu berbeda karena badan hukumnya juga berbeda. Jadi kalaupun mau disubsidi nggak apa-apa, tapi nanti harus bikin skema kerja yang lebih maksimal karena itu Mbak Ika, jual beli sampah aja tidak akan jadi pekerjaan setiap hari dan sepanjang waktu gitu, sehingga akan banyak waktu mengganggunya. Jadi mungkin dikasih tambah pekerjaan buat pengelolaan sampah di kampus, cek kebersihannya dan lain-lain itu bisa ditambahkan. Tapi buat Mbak Ika yang mau lanjut ke teknik daur ulang dan lain-lain, itu juga modulnya gratis setelah teman-teman di semua buat semuanya. Setelah kalian dapatkan legalitas bank sampahnya, kontak Kata Bumi buat masuk ke program berikutnya supaya bank sampahnya punya produk unggulan, produk daur ulang, produk ramah lingkungan, mampu untuk memberikan pelatihan, mampu untuk menjadi narasumber sebagai penghasilan tambahan. Jadi itu modul yang tambahan setelah Mbak Ika dan teman-teman bisa dapetin legalitasnya dulu ya. Karena kalau nggak jadi menumpuk terlalu banyak kan. Jadi tahap awal teman-teman cari dulu, bikin dulu legalitasnya tingkat kelurahan atau tingkat desa, atau kalau mereka bingung maju ke tingkat dinas lingkungan hidup kota atau kabupaten. Mbak Ika semoga menjawab ya. Siap, terima kasih Mas Iqbal. Satu lagi yang terakhir Mas, terkait dengan sampah diapers, tadi mungkin sudah ada pengalaman belum? Betul, sampah diapers, pembalut, sampah medis, semuanya masuk dalam kategori sampah B3 atau sampah residual, karena semua sampah yang ada cairan tubuh manusia itu berpotensi untuk membawa bakteri sama virus. Jadi secara regulasi, bank sampah tidak mengelola karena butuh license lagi dari Kementerian KLHK, jadi ada lagi tuh, jadi beda. Jadi kita nggak ngambil sampah itu. Namun kita ketika pandemi terutama sampah medis juga bank sampah membantu untuk mengumpulkan, tapi tidak dikelola Mbak, hanya dikumpulkan, tinggal telepon ke DLH, biasanya di pick up. Nah sampai diapers dan pembalut pun masuk dalam kategori itu. Kalaupun ada pembuatan produk di Ketahui pun kami buat dari sampah pembalut maupun sampah popok, itu sifatnya adalah kami yang hasilkan sendiri, jadi bukan dari orang lain. Karena untuk mencegah takutnya mereka nggak bersihinnya nggak dengan baik, terus masih ada sisa-sisanya kan jadi masalah baru baik bakteri dan virusnya. Jadi memang seperti saya bilang tadi ya, kalau dalam 100% ini sampah rumah tangga, 40% adalah sampah organik yang bisa diserahkan ke bank sampah, 50% sampah organik yang bisa dikompos, dan 10%-nya adalah sampah B3. Jadi ada pembalut, ada popok, ada sampah medis, baterai yang berbahaya, itu semua sampah 10%. Itu memang tidak kita kelola. Jadi memang teknik pembuangannya itu yang dibuang ke tong sampah sebenarnya yang akan dikelola di tempat pembuangan akhir. Jadi secara peraturan kita tidak mengelola, tapi kalau mau dikelola skala individual kita udah bisa identifikasi ini dari mana sumbernya,
dan pastikan mereka tidak ada sehat gitu ya, tidak ada virus dan memang sudah dibersihkan secara tepat gitu. Teknik daur ulangnya Mbak Ika bisa cek nanti di YouTube kami ya. Dari Black Diapers kami bisa bikin jadi pot, jadi bangku dan lain-lain. Baik, terima kasih sekali Mas Iqbal. Masih Mbak Ika. Yang lain masih ada yang mau tanya? Izin bertanya Kak. Sebelumnya Yes. perkenalkan nama saya Alka dari Gunung Kidul. Ini kebetulan di Gunung Kidul masih jarang nih Kak, karena kan kebetulan di tempat saya pun masih agak jauh untuk TPA ataupun bank sampah induknya. Jadi kayak hampir 20-an kiloan lebih kalau kurang lebihnya gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan kan tadi di persyaratan untuk mendapatkan legalisasi itu kan kita dari urutan dari kelurahan atau kepala desa dulu baru ke dinas lingkungan hidup. Nah kebetulan di daerah saya itu kan masih belum ada bank sampah ya Kak. Kira-kira bisa nggak sih kita langsung meminta legalisasi ke dinas lingkungan hidup langsung gitu, nggak lewat kepala desa dulu? Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi soal persyaratan juga itu kan ada minimal pengurus itu kan, susunan pengurusnya itu salah satunya adalah pengurus untuk transportasi. Nah kira-kira atau tugas dari pengurus transportasi, urgensi pengurus transportasi itu seperti apa sih Kak? Mengingat kan untuk sampahnya nanti itu kan kita nanti kan bakal diangkut oleh bank sampah induk ya Kak. Betul. Seperti itu. Iya. Yang mungkin terakhir adalah jadi di tempat saya itu pun masyarakat itu sebenarnya sudah mulai tertarik untuk kayak mengumpulin plastik, botol plastik gitu-gitu, kardus dan lain sebagainya, karena kalau tadi kan dijelaskan mungkin pemulung ya, kalau di tempat saya itu lebih tepatnya rongsok keliling, jadi pakai cup gitu, jadi mereka lebih kayak emang satu kelompok gitu Kak. Jadi ini pun jadi tantangan juga karena masyarakat pun milih menjualnya ke mereka karena mereka kan praktis langsung diangkut dari rumah. Kalau misalkan bank sampah kan mereka harus datang dulu ke tempat bank sampahnya dan lain sebagainya. Kira-kira untuk mengatasi hal tersebut seperti apa sih Kak itu? Terima kasih. Makasih Mas Alka. Ini sebenarnya pertanyaan buat yang lain juga saya pikir ya. Pertama, untuk legalitas, kalian kirim ke salah satu yang tadi ya, entah ke kelurahan atau ke kepala desa atau ke DLH. Jadi ke salah satu aja. Kalaupun di lokasi yang belum ada, pasti mereka bingung. Ini kami nggak pernah ngeluarin ini sebelumnya, jadi masih bingung kan. Tapi nah, kalian bisa maju langsung ke DLH. Tapi menurut saya jangan langsung maju ke DLH ya Mas, karena supaya si kelurahan ini juga tahu nantinya, oh udah ada bank sampah di bawah daerah kami. Jadi kalau ada nanti bantuan dari pemerintah, biasanya itu suka ada dapat timbangan lah, dapat webinar gratis, itu semua lewat kelurahan tuh. Jadi makanya penting kelurahan tahu ada bank sampah. Jadi makanya walaupun mungkin belum pernah, tapi tetap izin. Dan kalaupun udah jadi nih bank sampahnya, tetap kalian berikan contoh legalitasnya supaya jadi pelajaran buat kelurahannya. Sehingga nanti kalau ada yang baru lagi muncul, udah mulai mengerti. Jadi tetap izin dulu ke semua itu, baru kalian maju ke DLH. Dan kalaupun kelurahan kalian udah mengerti, terus mengeluarkan suratnya, kalian tetap maju ke DLH untuk sama izin, kasih tahu bahwa Pak, sekarang kami baru bangun bank sampah, ini legalitasnya dan ini lokasinya. Jadi nanti buat minta timbangan, buat minta minta papan nama, minta buku tabungan tuh dari DLH tuh. Jadi perlu, jadi apapun sumber kalian dapatkan suratnya atau legalitasnya, tetap ke kelurahan atau ke kantor desa atau ke DLH itu wajib hukumnya ya untuk kalian kunjungi, karena itu adalah stakeholder kalian. Satu. Lalu kedua adalah tadi masalah, ini dulu aja, masalah pemulung ya, atau rongsokan. Ini emang sedikit tricky. Ada lokasi kami yang pemulungnya itu akhirnya nggak mau kolaborasi karena mungkin lapak di mana mereka menjual sampahnya itu udah mengikat gitu, karena berhubungan dengan utang piutang, jadi udah nggak bisa lagi diganggu. Kalau kayak gitu ya udah nggak apa-apa, sama-sama berjalan aja. Tapi prinsipnya ada lagi nih, prinsipnya adalah
bank sampah yang akan didirikan di tingkat RW atau tingkat desa itu, pemulung nggak mungkin bisa mengambil semua sampahnya, pasti akan banyak banget. Kalau dari risetnya cuma 9% yang keambil, jadi makan masih banyak sampah-sampah lain. Jadi silakan kalian fokus ke nasabah yang belum jadi nasabahnya pemulung. Kalau memang mereka nggak mau ya, tapi kalaupun sampai mau, saya sangat yakin harga jual pemulung ke lapak itu pasti lebih rendah dibandingkan harga yang bisa kalian berikan, karena lapak itu banyak jenjangnya, jadi dari pemulung atau nocokan, lapak kecil, lapak besar, baru pusatnya. Jadi banyak banget perpindahan uang di situ. Semuanya pasti kan akan mengambil keuntungan, jadi sehingga kalian beli langsung dari pemulungnya pun pemulung harusnya merasa senang karena lebih bagus angkanya. Ya kecuali itu ya Alka, kalau pemulungnya itu udah masuk ke lingkaran hitam itu biasanya. Jadi ajak kolaborasi. Nah, di bank sampah kami, untuk pertanyaan nomor 3, bank sampah kami di Jakarta itu kami di situ kami memang punya motor VR sebenarnya. Jadi motor itu yang akan keliling di hari-hari tertentu. Jadi motor VR kami setiap hari Minggu itu keliling warga untuk warga-warga yang mau ngasih sampahnya. Tapi untuk pengurusan tidak perlu bikin sefix dari yang kami berikan ya. Pokoknya ada 4 orang, tinggal kalian atur mau sebagai apa, buat ketua, sekretaris, bendahara, sama sosial media misalkan. Jadi nggak masalah selama ada orang-orangnya itu, jadi nggak harus di posisi yang sama. Kami buat di transportasi sekali lagi hanya karena di bank sampah kami dapat motor VR, jadi butuh orang untuk keliling. Mas Alka, semoga cukup menjawab ya. Baik Kak, terima kasih cukup menjawab. Yang lain ada lagi sebelum kita tutup? Teman-teman, nanti WhatsApp grup saya buka, jadi teman-teman yang mau bertanya lagi kita bisa sesi di WhatsApp grup aja, sama aja supaya teman-teman semua bisa kembali ke aktivitas masing-masing. Jadi untuk pertanyaan terakhir ya, silakan. Mas Iqbal. Iya. Aku boleh izin bertanya kah? Iya. Oke, Mas, perkenalkan aku Sabrina. Aku punya brand Recycling Village. Jadi kalau kita kebalik Mas, kita udah bikin produknya tapi belum ada bank sampahnya. Selama ini kita ngambil sampahnya dari TPA. Dari TPA. Nah, karena untuk pemberdayaan si Recycling Village ini berada, aku pengen ikut memberdayakan masyarakatnya. Cuman yang aku mau tanyakan Mas itu dari segi pengumpulan penimbangan bank sampah, saat masyarakat di desa itu ngumpulin, biasanya mereka kan ngumpulin sampah plastik itu semuanya berbagai jenis jadi satu dalam satu karung gitu kan. Nah, itu kira-kira gimana ya Mas ngasih harganya? Karena ada plastik, polybag, ada gelas, ada segala macam plastik lah. Apakah dalam 1 kilo kita langsung nentuin harganya atau berdasarkan jenis? Oke, siap. Dan kalau misalnya Mas Iqbal tadi bilang misalnya 1 kilo dapat minyak, aku kurang nangkep karena kalau aku beli di TPA itu 1 kilo polybag plastik aku beli 1.000 aja. Sedangkan kalau 1 kilo aku dikasih warga minyak itu kan berarti udah harus ada yang aku tambah dong. Betul. Ada yang subsidi. Siap. Nah itu kira-kira gimana ya Mas? Oke. Mbak Sabrina penting ya, karena kan Mbak Sabrina udah punya produk nih, jadi untuk bisa kan itu baru di hilir ya, di ujungnya kan. Tapi kalau Mbak Sabrina bisa bikin di hulunya juga untuk ngambil sampahnya, biar bisa lagi memastikan sirkular ekonominya. Dan juga biasanya kalau kami ngambil dari TPA itu sampahnya pertama udah sampah sisa tuh, sampah yang mungkin pemulung udah ngambil, jadi kemungkinan kurang bagus kualitasnya dan kotor, jadi harus ada pencucian. Jadi kalau bisa ngambil langsung dari sumbernya akan jauh lebih baik. Saya buat pertanyaan Mbak Sabrina, juga buat yang lain, saya share screen lagi supaya lebih jelas. Pertama Mbak Sabrina, harga yang kami taruh di sini adalah harga di DKI Jakarta, sehingga akan berbeda ya kalau Mbak Sabrina di Bali atau dimanapun harga, jadi itu akan menyesuaikan. Ini kok saya nggak bisa share, coba sebentar. Oke. Sebentar. Oke. Nah, harga di sini teman-teman
Ini harga di DKI Jakarta, jadi berbeda kalau teman-teman di kota lain. Nah, teman-teman lihat di kertas dulu ya. Ada kardus, ada koran, ada majalah, ada putihan, ada duplek atau boncos. Mungkin istilah ini akan berbeda-beda di setiap daerah karena tergantung nanti si bank sampah induk atau lapaknya. Nah, perbedaannya di sini ada duplek sama boncos ya. Ini adalah harganya juga beda ya, teman-teman. Di boncos 800, sedangkan ini di atas lebih tinggi. Boncos adalah sampah kertas semuanya yang tidak ada pemilahan. Jadi pencampuran kardus, koran, majalah, putihan itu HVS ya, yang nggak dipilah akan dihargain 800. Jadi, tapi kalau mereka pilah, mereka akan dapatkan harga yang lebih tinggi lagi. Jadi biasanya kalau di nasabah, karena di awal mereka nggak ngerti, itu mereka akan jadiin satu semuanya untuk sampah kertasnya. Tapi pas penimbangan kami edukasi, kalau tidak dipilah, harganya boncos ya Bu, 800. Tapi kalau Ibu pilah, harganya lebih tinggi. Nah, ini biasanya edukasi yang terus berjalan selama penimbangan tuh. Jadi mungkin pertama mereka belum pilah, kedua mereka baru pilah, jadi terus berjalan. Tapi ada juga nasabah yang nggak peduli, saya males, nggak ada waktu. Jadi nggak apa-apa 800, jadi ya itu aja. Nah, buat plastik sama juga Mbak. Ini ada gelas A, gelas B, gelas warna. Ini tuh nama teknis. Teman-teman akan belajar semua nanti ketika udah melakukan penimbangan. Tapi harganya dari yang 7.000, kalau polybag memang polybag atau kresek memang rendah Mbak. Kalau di Mbak 1.000 ya, kalau di kami bahkan 800 lebih rendah. Tapi kalau kayak gelas A ini 7.000, gelas bodong 3.500, jadi ada yang tinggi. Nah, ini adalah sampah plastik yang sudah dipilah. Tapi kalau tidak dipilah, teman-teman lihat di emberan. Nah, ini emberan adalah semua sampah plastik yang tidak dipilah. Jadi ada botol plastik, ada polybag, ada apa lagi ya? Semua sampah plastik. Harganya cuma 1.400. Tapi kalau mereka pilah, bisa macam-macam harganya kan. Nah, sama juga seperti kertas tadi. Di awal biasanya ibu-ibu tuh sampah aqua, sampah bungkus Indomie, sampah sampo, semua plastik dalam satu wadah, terus ditimbang kan. Nanti kami bilang, Bu, untuk sampah yang belum dipilah, harganya emberan ya, 1.400. Tapi kalau Ibu pilah masing-masing, ini harganya. Jadi itu edukasi yang terus berjalan. Di awal memang mereka nggak ngerti, karena kalau kita harus jelaskan teknis ini dalam sebuah mungkin pengajian atau dalam sebuah flyers akan kompleks gitu, karena ini semua technical semua. Jadi nggak apa-apa ada nasabah yang belum dipilah, kita terima aja, tapi kasih tahu harganya hanya segini. Tapi kalau Ibu sambil diedukasi, kalau Ibu pilah seperti ini, harga lebih tinggi. Tapi sekali lagi Mbak Sabrina, banyak nasabah yang nggak peduli, saya nggak masalah, yang penting sampah di rumah saya bersih gitu. Jadi keuntungannya sebenarnya ada di bank sampah. Jadi bank sampah yang nerima emberan atau boncos ini silakan kalian pilah. Ketika bank sampah induk datang, kalian dapat harga yang lebih bagus lagi. Jadi ini sebenarnya strategi aja. Lalu kompensasi 1 kilo ditukar beras atau minyak ya, itu bergantung jadi sampahnya, silakan diatur. Kalau misalkan harga minyak di Bali 8.000 ya, mungkin jadi 2 kilo gelas B atau 3 kilo sampah apa, jadi silakan disesuaikan gitu. Cuman yang kami lakukan biasanya kompensasi berupa produk itu ya, cari produk yang pertama, kalau saya tuh kita tahu dapat harga spesial di lokasi itu, entah mungkin ada produksinya, entah mungkin ada UMKM yang membuatnya, ada distributornya mau kerjasama. Saya sempat dapat dari Bulog nih, dapat beras harganya cuma 5.000 per kilo karena mereka mau support bank sampah. Jadi itu yang kami majukan. Jadi produk kompensasi tidak datang tiba-tiba, bikin ini aja ya, tapi memang udah ada nih, saya ada link nih karena teman saya kerja di distributor minyak, jadi kalau kita beli bisa lebih murah, apalagi tahu dari bank sampah bisa dikurangin lagi. Nah, produk apa yang mau kalian kompensasikan itu dieksplor dan usahakan dapat harga yang terbaik supaya jadi menarik gitu, karena kalau enggak ya benar jadi banyak gitu. Tapi produknya silakan kalian pikirkan pertama yang sesuai dengan karakter masyarakat. Kayak misalkan di kampus kan nggak mungkin ya kalian tukar dengan minyak goreng gitu kan, tukar dengan nasi bungkus. Saya kerjasama dengan si wartegnya, jadi dengan harga yang lebih spesial nih buat bank sampah, bla bla bla, mereka mau ngasih harga spesial. Di SMA sekolah saya tukar dengan pulsa gitu, jadi karena
cukup jadi menarik buat mereka. Tapi kalau di rumah bisa dengan beras atau dengan minyak goreng, tergantung saya dapat link kemana. Jadi itu disesuaikan dengan network yang kalian punya. Mbak Sabrina, semoga itu menjawab ya. Baik Mas, cukup jelas. Terima Oke. kasih ya Mas ya. Teman-teman, saya yakin ini masih banyak pertanyaan, tapi karena sudah lewat, kita lanjut aja diskusinya di WhatsApp group. Udah saya rekam semua, jadi mungkin nanti